Hello, jumpa Kika. Balik buat balikan di channel Vistio. Lagi dan lagi. Kepercayaan kita kembali dihempaskan. Bayangkan, kamu mempercayakan anakmu ke rumah sakit, tapi justru menjadi korban di tangan dokter yang seharusnya menyembuhkan. Seorang dokter muda di Bandung ditangkap karena dugaan kekerasan seksual terhadap pasien di rumah sakit ternama. Apa yang sebenarnya terjadi? Disclaimer singkat, konten ini untuk edukasi informasi. Mengandung pembahasan sensitif. Sebuah rumah sakit di Bandung tengah geger. Pasalnya dokter yang berkecimpung di sana melakukan tindakan di luar nalar. Alih-alih mengobati pasiennya, dokter tersebut malah membuat sakit mental pasiennya. Seorang dokter yang memperkaos pasiennya. Ya, dia adalah Priguna Anugrah Pratama. Dokter residen, seorang mahasiswa pendidikan program dokter spesialis atau PPDS semester 2 Universitas Padjadjaran atau Unpad Bandung. Saat ini Priguna berdomisili di Bandung. Namun sesuai kartu tanda kependudukan atau KTP, Priguna berasal dari Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dikatakan bahwa tersangka saat ini tengah menempuh pendidikan lanjutan untuk spesialis anestesi di Unpad. Sementara itu dari informasi yang beredar, Priguna juga lulusan Universitas Kristen Maranatha jurusan kedokteran. Pria kelahiran 14 Juli tahun 1994 itu diduga sudah menikah. Dan istrinya sendiri sangat cantik. Entah apa yang ada di pikiran Priguna, sehingga tidak membendung semangat dari si Joni yang sedang membara. Ataukah ada faktor lain? Semua berawal pada tanggal 18 Maret 2025. Pada saat itu korban sedang menjaga orang tuanya yang dirawat. Tengah malam oleh dokter Priguna mau ambil darah korban, membawa korban ke kamar 711. Sendirian, tidak boleh ditemani keluarga. Di ruangan itu korban disuruh ganti baju, lalu tangan korban ditusuk jarum 15 kali. Jarum itu disambung ke infus lalu cairan bening dimasukkan. Enggak lama korban merasa pusing dan hilang kesadaran. Korban baru sadar sekitar jam pagi dini hari, dia disuruh pakai bajunya lagi lalu diantar ke IGD saat buang air kecil. Saat itulah korban merasa perih di area sensitif. Bahkan dikabarkan bahwa korban masih di bawah umur, Saudara, seorang residen anestesi program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran diduga melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Polisi sudah menangkap pelakunya dan apa saja keterangan yang sudah dikumpulkan polisi sampai saat ini? Kita tanyakan kepada Kombes Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dan diberikan oleh pelaku bahwa hasil keterangan pelaku mengakui semua perbuatannya, menerangkan apa yang dia lakukan dari mulai dia membawa korban ke lantai 7 sampai dengan dia mengantar kembali korban ke keluarganya. Kemudian melakukan perkosaan juga di ruang lantai 7 gedung baru, di mana korban saya itu memberikan obat bius kepada pelaku, memberikan obat bius kepada korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Artinya obat yang dimiliki oleh pelaku adalah yang berasal dari rumah sakit tersebut ya, Pak Kombes Surawan? Ya, ya benar, karena yang bersangkutan merupakan dokter residen sehingga dia mau membawa obat-obatan yang memang digunakan untuk praktek oleh yang bersangkutan. Tindakan lokal pelaku ini memang sudah direncanakan, jadi dia memang sengaja mencari korban untuk dilakukan perkosaan, sehingga memang pelaku ini sudah sengaja merencanakan perbuatannya gitu, Mbak. Artinya korban yang merupakan keluarga dari salah satu pasien ini memang sudah dijadikan target, seperti itu? Mungkin kebetulan saja, tapi kalau dia merencanakan perbuatan seperti ini, memang dia selalu merencanakan perbuatan seperti ini. Dari hasil keterangan rumah sakit juga memang ada 2 korban lagi yang nanti akan kita minta keterangan. Ada 2 korban lagi yang datang ke polisi atau seperti apa? Boleh kembali ditegaskan Pak Kombes?
Kebetulan untuk rumah sakit sendiri sudah buka hotline terhadap peristiwa ini, Mbak. Jadi hasil keterangan dari rumah sakit, ada 2 korban lagi yang sudah mengadukan ke rumah sakit dan nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Kedua korban lainnya ini apakah sama-sama berasal dari keluarga pasien yang sama atau berasal dari keluarga pasien lainnya atau berasal dari mana, Pak Kombes Surawan? Kalau 2 korban ini kebetulan yang bersangkutan pasien, jadi peristiwanya berbeda dengan peristiwa yang sedang kita tangani dan itu memang waktunya juga berbeda dengan waktu yang kejadian yang kita tangani sekarang. Kapan itu untuk peristiwa ini terjadi dari 2 korban lainnya ini? Nanti kita belum mendapatkan keterangan. Kalau sudah kita mendapatkan keterangan nanti kita akan sampaikan kembali. Kalau modusnya apakah digunakan modus yang sama terhadap semua korban ini? Ya, rata-rata modusnya sama, jadi dengan dalih mengambil sampel darah ataupun mengambil sampel DNA dan sebagainya, kemudian korban dibawa ke tempat yang sama, ke lokasi yang sama, kemudian diberikan obat bius, setelah itu dilakukan pemerkosaan terhadap para korban. Kalau pelaku sendiri sudah berapa lama bertugas di RSHS ini, Pak Kombes, berdasarkan informasi yang didapat? Pelaku baru, karena kebetulan dia adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi, kemudian juga melakukan praktek dan saat ini sudah semester 2, sehingga dia belum begitu lama juga dia melakukan sebagai mahasiswa kedokteran presiden. Jadi dia baru juga praktek di rumah sakit itu. Saat pelaku melancarkan modus dan juga tindakannya terhadap para korbannya, apakah ada saksi, perawat, atau dokter lainnya atau seperti apa? Sejauh ini tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut ya. Jadi dia melakukan sendiri, kemudian tidak diketahui oleh teman-teman maupun pegawai lain di rumah sakit tersebut. Kalau disimpulkan ataupun informasi yang Anda terima dari Universitas Padjadjaran sendiri, background dari pelaku ini seperti apa, Pak Kombes Surawan? Jadi background pelaku ini dia merupakan mahasiswa kedokteran yang mengambil spesialis anestesi kedokteran dan saat ini sedang praktek di rumah sakit Hasan Sadikin karena di sana memang yang digunakan untuk pendidikan juga di rumah sakit tersebut. Sempat ada catatan kejahatan selama dia berkuliah atau bagaimana? Kelainan, ya. Bagaimana? Boleh diulangi? Sejauh dia berkuliah tidak ada catatan jadi sejauh dia berkuliah tidak ada perilaku yang menyimpang maupun tidak ada catatan kriminal terhadap yang bersangkutan ya, Pak. Dari tim sendiri, apa yang sudah didapat selain barang bukti? Apakah ada bukti-bukti lainnya dan juga sudah berapa saksi yang diperiksa? Saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, kemudian barang bukti yang kita dapat, baik itu hasil swab dari alat vital korban, kemudian hasil penyitaan terhadap alat kontrasepsi maupun DNA korban saat ini sedang kita lakukan uji DNA untuk kesesuaian daripada DNA baik itu yang berada di tubuh korban maupun yang dimiliki oleh pelaku. Kalau bentuk tanggung jawab baik dari rumah sakit ataupun kalau dari pihak universitas sudah melakukan pemecatan terhadap mahasiswa tersebut, lalu sudah adakah tanggung jawab dari RSHS terhadap korban khususnya? Sejauh ini RSHS memang bertanggung jawab terhadap korban, memberikan terapi psikologi dan sebagainya supaya tidak menderita trauma secara psikologis. Di samping itu juga dari RSHS sejauh ini sudah membuka hotline pengaduan manakala ada korban-korban lain yang menjadi korban daripada pelaku. Oke, jadi artinya kami konfirmasi kembali hingga saat ini sudah ada 3 korban yang melapor terkait dugaan perkosaan dan juga pembiusan ya, Pak Surawan. Ancaman hukumannya singkat saja. Ya. Gimana nih Sobat Vistube? Kira-kira kenapa seorang dokter bisa melakukan seperti itu padahal sudah punya istri? Komen di bawah ya.